Hey guys, gue Dilo. Ya, gue sebenarnya udah pernah bikin di SoundCloud dan kebetulan SoundCloud itu dibatasin untuk seberapa banyak sounds yang gue upload di situ. So gue sekarang upload di YouTube. Jadi kalau misalkan mau lihat yang sebelumnya yang paling awal gue upload adalah Matius 14. Itu bisa cek di SoundCloud X Odilo X. Ya, bisa cek di situ. Ini lanjutannya sekarang di YouTube. Sebenarnya dari ayat 14 juga itu udah mulai ke hide karena udah kebanyakan apa, udah terlalu over kuota kali. Ya, jadi oke, sekarang guys, gue pengen bahas Matius pasal 22. Oke, ini mungkin rada panjang dan as always gue berharap kalian tuh udah baca dulu dan setelah kalian baca kalian renungin gitu. Jadi eh, setelah baca yang kedua kali mungkin lebih dapat hal-hal yang lebih baru dan lebih dalam lagi. Semoga ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, di sini oke, jadi di pasal 22 ayat 1 sampai 14. Jadi itu kan kayak menceritakan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yap. Jadi waktu para pemimpin Yahudi masih ada di situ, Yesus ngajar mereka pakai perumpamaan tentang siapa orang yang terpilih menjadi warga negara kerajaan Allah. Itu istilahnya kayak seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan buat putranya. Sebenarnya kalau kita kulik perjanjian lama, keselamatan hanya diberikan kepada kaum Israel. Karena dibilang tuh Israel adalah kaum umat Allah yang terpilih, dan di sini sebenarnya Yesus masih menegur kaum Israel pada zaman itu. Jadi diceritain kalau jadi Yesus itu ceritain kalau raja yang mengadakan pesta itu kan ngundang para tamu undangan. Jadi maksudnya kalau misalkan kita langsung tafsir adalah Allah mengundang seluruh kaum Israel supaya terus hidup untuk Tuhan karena mereka diselamatkan. Jadi mereka adalah kaum terpilih. Lalu ya seperti kita lah manusia gitu. Jadi kayak rasanya kalau ketemu orang yang membutuhkan kita merasa jadi kayak sok dan sombong sama mereka kayak gitu, kayak merasa diperluin gitu. Jadi kayak yang seenak kita seperti bos gitu. Jadi Israel ceritanya nolak untuk datang, tapi Tuhan sayang banget, pasti nggak bakal cuma nyoba sekali aja untuk ngundang orang Israel kan. Tuhan ngundang dua kali. Yang kedua kali raja bilang kepada para hambanya, katakanlah kepada para undanganku itu bahwa semua makanan pesta udah siap. Sapi jantan, anak sapi udah banyak yang dipotong, kambing guling ada, martabak ada, siomay aja ada, pempek ada, es krim kayak apa kayak yang lu suka aja, lu menghayal aja gitu biar lapar, oke? Oke, setelah itu udah siap. Jadi itu semua udah siap semua gitu. Biar para undangan tinggal pada datang nih, tamu-tamu undangan tinggal pada datang, tinggal makan sesuka hati like a boss. Oke? But para tamu tetap nggak tahu diri, tetap gak dipeduliin dan masing-masing pergi mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ada yang mengerjakan ladang, berdagang, nyusuin sapi, kayak nyepel, kayak nyapu, main game, kayak dan lain-lain. Even ada yang justru menangkap hamba-hamba raja itu untuk disiksa lalu dibunuh. Kejam gila. So, raja jadi marah kan. Terus raja menyuruh para tentaranya untuk membunuh orang-orang yang sudah membunuh para hambanya itu dan membakar kota mereka. Adil dong, ya nggak? Dan setelah itu raja berkata kepada para hamba itu, pesta udah siap, tetapi orang-orang yang sudah saya undang itu memang nih, garisin, memang bukan garisin sih, lu ingat-ingat gitu, memang tidak layak untuk diundang ini. Jadi pesta udah siap, tetapi orang-orang yang sudah saya undang itu memang tidak layak untuk diundang gitu. Jadi pergilah ke jalan-jalan besar, Tuhan bilang gitu. Bukan Tuhan yang bilang itu ya, raja itu bilang ini, pergi aja ke jalan-jalan besar dan undang semua orang yang kalian jumpai di situ supaya mereka menghadiri pesta pernikahan ini. Nah, ini dia, ketika rasanya Israel udah nggak layak, so Yesus datang, iya dong, for what? Ya untuk nebus dosa kita semua dan buka jalan bagi kita semua yang tadinya nggak bisa masuk kerajaan surga. Oke, maksudnya tadi tuh kita nggak bisa masuk kerajaan surga, sekarang jadi possible, sekarang jadi mungkin, sekarang jadi bisa karena Yesus udah mengorbankan dirinya untuk kita. So kita saved by grace, by His mercy gitu. Sekali lagi, without Jesus you're nothing gitu. Kita siapa? What do you think you are gitu. Nah terus next step apa nih gitu?
Di ayat 11 dibilang ketika raja itu masuk melihat tamunya duduk di situ, dan dia melihat ada seseorang tamu yang pakai sandal jepit, celana tidur, baju piyama, topi Santa Claus misalkan. Itu cuma perandaian misalkan. Jadi sebenarnya dia nemuin tamu yang nggak layak pakaiannya. Iya kali ya keles gitu. Ke kondangan pakai sandal jepit, swallow gitu contohnya, celana tidur, baju piyama. Mau kondangan atau molor mas? Oke. Nah itu raja kesel lah. Udah siapin pesta mewah gitu, yang datang nggak menghormati rajanya. Kebanyakan yang begitu sih bos-bos gitu sih. Jadi merasa dirinya berduit dan ternama. Bos pun aja nggak ada yang kayak gitu-gitu banget gitu loh. Ya cuman bos yang udah nggak tahu kewarasannya ada di mana mungkin ya. Jadi kayak merasa dirinya berduit, ternama gitu loh. Kemana aja ya seenak jidat gitu. Merasa raja itu sampah, gabut, nggak dibutuhin gitu. Jadi dia datang seenaknya dan gak butuh bantuan raja itu. Lalu raja itu kan berkata sama dia, bro, lo kesini ke kondangan kok dress code-nya imut banget, kok gak pakai seragam gitu, pakai jas kek, sepatu pantofel kek, celana bahan kek, dasi gitu kalau cowok, terus rambut kasih minyak dikit kek biar klimis rapi gimana gitu. Jadi kayak, tapi orang itu gak bisa jawab. Ya raja makin kesel lah. Akhirnya dibilang kampanye, misalkan hambanya namanya Udin, dibilang gini, Udin, tuh lihat tuh, ada orang yang nggak layak di sini. Masih untung gitu diundang untuk masuk di sini, tapi dia malah menyepelekan keselamatan dari Allah. Ya maaf, nggak sabaran gue tiba-tiba kayak ngomong nggak sabaran sama perumpamaannya, gue langsung kayak ya. Tapi di sini dia menyepelekan undangan gue untuk ikut pesta pernikahan ini. Tapi sebenarnya kalau misal kita langsung tafsir, dia menyepelekan keselamatan dari Allah. Gimana sih maksudnya, kok nggak ngerti? Oke, gue jelasin setelah ini. Jadi oke, setelah itu pokoknya dibilang, seikat aja kakinya, terus lempar keluar tuh ke tempat yang paling gelap gitu, dimana orang-orang yang berada di situ akan selalu menangis dan sangat menderita. Terus gimana sih maksudnya? Gini bu, oke, kita semua nih orang manusia, makhluk hidup, ciptaan Allah yang berakal budi dan punya perasaan yang hidup di dunia ini. Ya, kita itu makhluk hidup, kita manusia dan segala macam, tapi kita adalah umat berdosa, dan dimana upah dosa ialah maut atau neraka. Kita nggak bisa nyelamatin kita sendiri. Mau kita puasa kek, mau ngegalau nggak makan minum selama 3 hari kek, bertapa kek, bangun tempat ibadah kek, ke gereja kek, buat baik sama semua orang kek, ngasih sedekah 1 orang 1 juta misalkan, nyembelih domba, sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, semut kayak, pokoknya istilahnya lu merasa kayak dengan nyembelih dia, kasih persembahan, dosa lu dihilangin. Enggak men, oke? Atau apa kayak itu nggak bisa nyelamatin kita semua gitu. Terus gimana caranya kita nyelamatin diri kita sendiri? Apa kita semua bakal masuk neraka? Gimana cara ngilangin dosa? Yap, sebenarnya kita semua masuk neraka men. Kita nggak layak masuk surga, nggak bisa dihilangin yang namanya dosa. Istilahnya memori, kenangan. Oke, lu udah pernah ngelakuin salah nih pada misalkan umur 5 tahun. Umur 5 tahun gue bunuh orang. Kejam banget 5 tahun bunuh orang. Oke. 5 tahun gue bunuh orang. Terus gue udah pernah ngelakuin dosa itu. Sekarang gue udah umur 18, mau 19 nih Januari tanggal 26. Oke, bukan curhat. Oke. Jadi gue udah kayak ya udah, gue udah ngelakuin itu, dan gue bilang kayak gue udah berdosa men. Gue nggak punya istilahnya gue nggak punya alat time travel di mana gue bisa balik lagi ke masa lalu memperbaiki kesalahan yang udah gue perbuat gitu. Istilahnya nasi udah jadi bubur, ya nggak. Jadi ya udah, dosa itu udah gue lakuin dan gue nggak bisa ngilangin itu. Semua orang tahu kalau pas umur 5 gue membunuh orang misalnya, tapi enggak sih, gue nggak pernah bunuh orang men, sorry, nggak tahu sih. Oke, nah itu kabar buruknya. Dan di mana pas itu keselamatan hanya untuk kaum Israel. Dan gini, kabar baiknya ialah sekarang ada Yesus yang satu-satunya anak Allah yang suci tanpa noda dosa, yang mau minum cawan murka Allah. Dimana sebenarnya cawan murka Allah adalah Allah tuh sebenarnya udah muak, udah murka banget sama dosa-dosa kita. Oke? Terus Yesus minum itu semua, di mana dosa kita semua ditebus oleh Yesus, dan Tuhan memanggil seluruh umat di dunia yang mau ikut masuk ke dalam warga negara kerajaan Allah. Yang tadinya kita itu siapa, nggak dipeduliin. Kayak istilahnya
keselamatan cuma buat kaum Israel, sisanya bodo amat, sisanya ya udah lo upah dosa ya maut, lo udah berdosa ya udah masuk neraka gitu. Oke. Dan ceritanya ada Yesus gitu, Yesus yang mengubah paradigma itu. Oke. Udah gitu sekarang kita udah diundang gitu, kita udah diundang masuk kerajaan Allah. So gimana kita selamat dari maut, yaitu sebenarnya ada di ayat 34 sih. Gimana kita selamat dari maut? Satu-satunya adalah yaitu kita harus mengasihi Allah, kita harus percaya penuh kalau Yesus sudah nebus dosa kita semua dan kita hidup untuk Dia gitu. Ya enggak? Itu dasarnya. Setelah itu kita baru ngeluarin buah-buahnya, yaitu buah-buahnya adalah kasih ke semua orang. Jadi ceritanya, nah kita sekarang udah diundang nih, pilihan di tangan kita. Oke, kita mau menerima keselamatan itu dong, ya enggak? Atau kita seperti bos-bos tadi yang merasa hidupnya oke, gak butuh pertolongan Tuhan, so akhirnya gak ngehormatin Tuhan, ya enggak? Gimana ya gue ngomongnya, itu jadi kayak gak ngehormatin Tuhan yang tadi, kayak contohnya ya itu datang ke kondangan ya pakai sendal jepit dan lain-lain, gak ngehormatin Tuhan, dan dengan menganggap sebenarnya gak ngehormatin Tuhan tuh, itu kan kalau misalnya kita tadi yang gue bilang itu datang ke kondangan segala macam, itu kan gak ngehormatin raja, istilahnya kan itu dipersamain, ditafsir dengan kerajaan Allah. Jadi gimana sih maksudnya gak ngehormatin Tuhan itu? Gak ngehormatin Tuhan adalah dimana kita menganggap dosa itu hal yang sangat sepele, banyak banget. Yaudahlah deal, bohong dikit, ya udahlah, oke. Ya udahlah, gue nyontek dikit doang kali, ya udahlah deal, yang penting gue udah ke gereja tiap hari, tiap minggu, maksudnya nggak tiap hari man, tiap minggu. Ya udahlah, gue bohong buat kebaikan nih, abis aduh kalau nggak mati nih gue. Kayak lo nganggep dosa itu hal sepele, parah men. Dan kita tuh lakuin itu dosa itu lagi dan lagi karena kita nganggap sepele. Dan Tuhan sebenarnya amat benci dosa, oke? Dosa sekecil apapun dia benci gitu. Tapi kita nggak peduli gitu, enak di kita gitu, oke? Kita tetap lakuin dosa, kita merasa diri kita oke kok. Nah di saat itulah jangan kaget nanti kalau kalian malah dibuang ke neraka karena kalian nggak layak masuk surga. Kenapa? Dosa, oke? Maksud gue upah dosa ialah maut, kan Tuhan udah nyelamatin kita supaya jadi kita bisa. Tapi sekarang Tuhan udah kasih kesempatan gitu loh, oke? I mean Tuhan bakal ngampunin lo, tapi bukan nanti kayak ya deal, gue udah dosa nih, ya Tuhan udah nyelamatin gue, tapi gue udah tahu nih, tapi gue dosa lagi. Kayak maksud gue gimana dong? Ya udah dong, gue udah nggak mungkin dong segala macam. Enggak, Tuhan lihat usaha lo, bukan lihat hasil, tapi Tuhan lihat usaha lo. Oke, di mana lo mau berjuang untuk pergi dari dosa itu, Tuhan hargain itu. Istilahnya Tuhan adalah guru yang paling baik hati, jadi ngasih nilai ya, ngeliat ini anak udah usaha lah, udah melas-melas gitu sampai nangis-nangis di depan, padahal ini ulangan salah semua gitu ya. Udah deh gue kasihan, daripada dia nangis terus gue kasih nilai 90 misalkan. Itulah Tuhan Yesus gitu. Oke, tapi ya itu dilihat usaha. Kalau kalian nggak usaha buat apa? Oke. Ya gini, jadi udah mending kita udah dikasih chance ya, kita udah dikasih kesempatan untuk masuk surga. Dulu tuh kalian mau usaha kayak apa juga nggak bakal bisa masuk surga ya nggak. Sekarang udah dipermudah, istilahnya dengan kalian percaya dan usaha maka kalian bisa masuk ke kerajaan surga. Usaha kalian, tekad kalian, dan hati kalian yang tadinya nggak dilihat Tuhan, yang ya udahlah nggak dilihat gitu. Istilahnya gue cuma lihat hasil gitu, gue cuma lihat ya udah kaum Israel doang gitu. Sekarang udah dilihat Tuhan, dan Tuhan akan memberikan imbalan atas pengorbanan kalian. Sebab banyak yang dipilih, salah ngomong, maaf. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oke? Mau dipilih Tuhan, mau jadi part of heaven, part of heaven. Oke? Mau dipilih Tuhan, ayo serius sama Tuhan Yesus. Mulai sekarang serius untuk berusaha nggak lakuin dosa, men. Oke? Maybe it's all. Sekarang about Matius 22 ayat yang 15 sampai 22. Jadi itu sebenarnya menceritakan tentang orang-orang Farisi yang bersepakat untuk membujuk Yesus supaya dia melawan pemerintahan Roma. Mau dicari kesalahannya, mereka cuma mau menjebak Yesus gitu. Jadi ceritanya sesuai dengan rencana, mereka mengutus beberapa anggota mereka dan beberapa teman Herodes untuk berkata pada Yesus,
kayak gini kata-katanya, guru we know deh. Guru Yesus gitu, we know deh engkau orang yang amat jujur, engkau juga mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita lakuin gitu. Engkau nggak takut sama pendapat siapapun karena engkau tidak memandang kedudukan orang, engkau tidak mencari muka. Istilahnya kayak kita gombal dulu deh gitu, cewek as always gitu, modus gitu kayak istilah gitu. Tapi lalu terus dia udah gombal gitu, udah kayak ninggiin, terus kayak baru deh ngejatoin. Ih, biasa men. Lalu jadi kamu mau nanya tentang pendapatmu. Menurut hukum Taurat, boleh nggak kita membayar pajak pada kaisar atau pemerintah Roma? Boleh nggak? Oke, tapi Yesus tahu gitu rencana jahat mereka. Oleh karena itu dia ngomong, hai orang-orang munafik, kalian cuma pura-pura baik gitu loh. Jadi makin hati-hati deh kalau ketemu orang yang modus gitu, kelihatannya baik padahal kita nggak tahu aslinya. Jadi jangan gampang terjebak sih sama orang. Kalau misalkan orang kelihatannya baik, banyak kan tuh orang tuh baik karena ada maunya. Dan baik yang benar-benar emang dasarnya baik tuh jarang. Dan lu bisa tes itu orang yang benar-benar baik dengan tes yang bikin marah terus segala macam, lu bisa tes sih. Tapi buat jadi kayak ngelantur sih. Tapi ya gitu. Jadi ini Tuhan bilang, hai orang-orang munafik, kalian hanya pura-pura baik gitu. Kalian pikir kalian bisa gitu jebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan semacam itu? Aduh, coba sini mana tunjukin kepadaku, kata Tuhan Yesus, satu keping uang perak atau dinar yang biasa dipakai buat bayar pajak itu. Terus mereka nurut tuh, ceritanya takut sama Tuhan Yesus yang lagi marah gitu. Jadi lalu Yesus tanya lagi, nih duitnya ukiran muka siapa nih di sini? Terus ada nama siapa yang terukir di uang ini? Dan mereka jawab, itu Kaisar, Raja Roma gitu. Lalu Yesus bicara kepada mereka, kalau gitu berikanlah kembali kepada raja apa yang wajib raja miliki, dan berikanlah kembali kepada Allah apa yang wajib Allah miliki. Terus pada heran dan pada cauh. Oke, apa sih yang wajib kita berikan kepada Allah? Hidup kita cukup hidup sesuai dengan perintahnya, menyayangi dia dengan sepenuh hati, karena dia udah terlebih dahulu mengasihi kita, dia udah mati buat kita gitu. Oke, ngerti nggak? Oke, gue harap kalian mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang ayat 23-33 tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Sebelumnya, apa sih itu orang Saduki itu? Orang apaan sih? Asing banget gitu. Ini gue jelasin. Orang Saduki adalah suatu golongan yang kecil, golongan yang kecil gitu, tetapi kaya dan berpengaruh gitu. Kebanyakan orang-orang Saduki itu imam-imam, bahkan imam besar dan anggota-anggota mahkamah agama, atau bisa dibilang Sanhedrin, nggak tahu deh ngomongnya gimana. Itu adalah orang Saduki. Itu bisa dilihat di Kisah Rasul bab 5 ayat 17. Berbeda dengan orang Farisi, orang Saduki mau bekerja sama dengan orang Roma gitu loh. Kalau orang Farisi nggak mau, tapi kalau orang Saduki mau. Oke. Dan mereka juga memiliki perbedaan kepercayaan sama orang Farisi gitu. Jadi bedanya orang Saduki adalah orang Saduki gini, mereka menolak semua tradisi orang Farisi. Mereka tidak percaya takdir atau predestinasi. Oke. Mereka hanya percaya pada 5 kitab Musa, yaitu Kejadian sampai Ulangan. Nggak perlu gue sebutin ya, pokoknya dari Kejadian sampai Ulangan ngurut. Oke. Terus yang mereka anggap itu sebagai firman Tuhan, sedangkan kitab nabi-nabi enggak gitu. Tetapi tidak semua penafsir sependapat dengan hal ini. Ada yang beranggapan bahwa orang Saduki tetap menerima kitab-kitab nabi-nabi sebagai firman Tuhan, tetapi mereka lebih menekankan 5 kitab Musa. Tapi ya nggak tahu deh yang benar yang mana gitu. Ya gue nggak punya umur yang panjang untuk mastiin itu benar atau salah. Oke. Dan itu sebenarnya nggak gitu penting kalau kita harus benar-benar tahu. Pokoknya penekanannya adalah 5 kitab Musa yang paling pertama itu, yaitu kitab Kejadian sampai Ulangan gitu. Oke, terus orang-orang Saduki ini tidak percaya adanya malaikat, roh, dan kebangkitan orang mati. Itu bisa dilihat di ayat 23, atau kita bisa lihat di Kisah Rasul 23 ayat 6 sampai 8.
Nah, terus ini ada pertanyaan orang Saduki ayat 24 sampai 8. Pertanyaan atau cerita mereka ini didasarkan pada kitab Ulangan pasal 25 ayat 5. Oke, dalam kitab suci ada dua cerita yang berhubungan dengan kitab Ulangan 25 ayat 5. Apa sih sebenarnya kitab Ulangan 25 ayat 5? Kita buka sebentar ya. Oke, kitab Ulangan 25 ayat 5. Gini, dikatakan apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seseorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri dari orang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban-kewajiban perkawinan ipar. Oke. Sebenarnya dalam kitab suci ada dua cerita yang berhubungan dengan itu. Jadi kita bisa lihat di Kejadian 38 ayat 8 sampai 10. Oke, itu singkat cerita Kejadian 38 ayat 8 sampai 10 itu di mana Tuhan membunuh Onan karena tidak mau memberi keturunan kepada istri kakaknya. Kalau kalian nggak percaya boleh cek gitu. Di mana Tuhan membunuh Onan karena tidak mau memberikan keturunan kepada istri kakaknya. Dan kita bisa dilihat di kitab Rut. Kitab Rut bentar ya. Kitab Rut berapa gue lupa. Kitab Rut sebentar. Kitab Rut Kitab Rut sih bisa di Kitab Rut ini pasal 2 sampai pasal 4. Panjang tuh. Baca sendiri. Itu pokoknya cerita tentang Boas dan Rut. Oke. Cerita mereka ini sengaja dibuat-buat. Sebetulnya dua saudara sudah cukup untuk menunjukkan maksud mereka gitu loh. Tapi mereka kayak seolah-olah sengaja mereka buat 7 saudara supaya doktrin tentang kebangkitan orang mati makin terlihat dan menggelikan dan tidak masuk akal. Tujuan pertanyaan mereka ini, atau Yesus menyetujui bahwa tidak ada kebangkitan, atau Yesus harus malu karena tak bisa menjawab pertanyaan mereka gitu. Itu tujuan mereka nanya kayak gini, supaya Yesus menyetujui kalau nggak ada kebangkitan, atau Yesus harus malu karena nggak bisa jawab pertanyaan mereka. Tapi kalau pertanyaan ini diberikan kepada para rabi Yahudi, maka mereka akan menjawab bahwa suami pertama lah yang berhak atas istri itu. Terus jawaban Yesus gimana? Oke, jawaban Yesus ada di ayat 29 sampai 32. Oke, gue baca sekali lagi deh. Sebentar ya. Yesus menjawab, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Benar kan? Oke. Lalu jadi Yesus negur mereka di ayat 29 kayak gini, dibilang kalau misalkan di situ ada kata tidak mengerti kitab suci, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ini menyebabkan orang jadi sesat. Kita bisa dilihat itu dari Hosea. Kitab Hosea, bentar, lupa sih. Aduh, ini ngulur waktu gara-gara buka kitab kelamaan, maaf. Waduh, Hosea, bentar ya. Iya, Hosea ketemu. Hosea, kayaknya Hosea 4 ayat, coba Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuh kan, tidak mengerti kitab suci, suatu hal yang sangat berbahaya. Ini menyebabkan orang jadi sesat. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan
karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi sesat istilahnya. Atau bisa dilihat di ayat 14 yang B sih. Ya kita baca ayat 14 ya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-nantu perempuan, sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sundal dan mempersembah korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jadi kayak kalau kita nggak ngerti kitab suci itu bahaya, kita bisa jadi orang sesat. Oke, kita gampang banget disesatin. Tapi gini, apakah kita tidak mengerti kitab suci atau hanya mengerti sedikit sekali tentang kitab suci? Jangan nganggap enteng loh itu, benar. Hal itu karena bisa nyesatin kita. Karena itu kita harus berusaha belajar kitab suci dengan serius. Cius deh, beneran gitu loh. Lo harus belajar dengan serius. Jangan kayak istilahnya baca, ya udah nggak ngerti ya udah gitu loh. Lo harus bener-bener nungguin, tanya, minta Roh Kudus bantu gitu. Kalau nggak ada lo, misalkan yang lagi gebet-gebetan gitu, lo ajak kayak siapa gebetan lo tiap hari saat teduh bareng gitu loh. Kalau lo sayang sama mereka, lo ajak saat teduh bareng gitu. Ataupun siapa kakak rohani lo kalau misalkan gak ada gebetan. Kalau kalian yang single jomblo menes gitu, jadi cari kakak rohani, boleh. Oke, lalu yang kedua, Yesus menambahkan kuasa Allah, itu di ayat 29 juga. Jadi karena orang-orang Saduki itu gak percaya kebangkitan karena mereka anggap mustahil, gak masuk akal gitu. Mereka gak bisa percaya bahwa Allah bisa melakukan hal itu, karena mereka bersandar pada logika dan otak mereka. Bayangin, itu bukan bayangin, tuh coba pikirkan lagi. Jadi mereka bersandar pada logika dan otak mereka. Ini juga menyebabkan kesesatan. Jadi yang menyebabkan kita sesat adalah satu, nggak ngerti kitab suci. Kedua, pakai logika dan otak. Kalau ngertiin Tuhan tuh nggak bisa pakai logika dan otak gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, pemikiran dan logika kita sendiri patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus yang bicara lewat hati kita, dan kita jadi ngerti. Hati-hati pada logika atau otak kita. Kita boleh harus memakainya, tapi kita tidak boleh bersandar sama itu. Jangan biarin otak atau logika menjadi penghalang di dalam mempercayai Allah dan kuasanya. Ya enggak? Karena secara logika itu suatu hal yang gak mungkin. Oke? Jadi jangan pakai logika gitu. Secara logika coba gini, orang bangkit dari kematian, lo secara logika benar gak sih? Bisa gak sih? Enggak. Secara biologis enggak, tapi Tuhan bisa lakuin itu. Jadi percaya Tuhan, jangan pakai logika gitu. Kalau Tuhan suruh lo pakai mujizat Tuhan untuk bangkitin orang mati, pakai. Oke. Nah, Yesus menjawab pertanyaan mereka itu di ayat 30. Di sini Yesus membetulkan pemikiran mereka yang begitu duniawi tentang kehidupan di surga. Dengan kata-kata ini, Yesus memaksudkan bahwa di surga tidak ada pernikahan, hubungan seks, dan perkembangbiakan. Tetapi bukan artinya nggak ada jenis kelamin ya, nggak ada. Dengan demikian udah jelas kalau bahwa pertanyaan orang Saduki itu adalah sesuatu yang tidak relevan. Oke? Dengan kata-kata ini jelas bahwa Yesus mempercayai adanya malaikat dan kebangkitan orang mati. Yesus menyerang ketidakpercayaan mereka pada bangkitan. Itu sekarang dibaca di ayat 31 sampai 32. Yesus mengutip dari Keluaran 3 ayat 6. Aneh, gila, benar aneh. Dalam kitab suci ada ayat-ayat lain yang secara lebih jelas menunjukkan tentang adanya kebangkitan orang mati. Misalkan Yesaya 26 ayat 9, Yesaya 12 ayat 2. Tapi kenapa Yesus mengutip Keluaran 3 ayat 6? Oke. Ada yang ngomong katanya kayak mungkin gini, karena orang Saduki hanya mempercayai 5 kitab Musa gitu. Ada juga yang ngomong karena mereka menanyakan berdasarkan suatu ayat dalam 5 kitab Musa, yaitu Ulangan 25 ayat 5. Maka Yesus pun menjawab dengan menggunakan suatu ayat dalam 5 kitab Musa. Lucu gitu sih. Jadi Yesus memaksudkan gini, kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, maka itu berarti bahwa dalam Keluaran 3 ayat 6 Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah orang mati. Saat itu Abraham, Ishak, Yakub udah mati. Ini gak mungkin. Ini sama seperti raja tanpa rakyat atau bapa tanpa anak gitu. The Lord cannot be called the God of any but the living. Oke? Tuhan gak bisa disebut sebagai Allah dari apapun kecuali yang hidup. Udah ya, ngerti ya? Sekarang cukup lama, ini udah setengah jam gitu. Kayak sekarang ke ayat 34-40. Ini ayat favorit sih. Oke, jadi ceritanya tuh 2 orang Farisi mendengar bahwa Yesus sudah
kalahin orang-orang dari kelompok Saduki ketika mereka mengajukan pertanyaan untuk menguji Yesus gitu. Maka berkumpullah mereka untuk mencari jalan untuk mengalahkan Yesus. Lalu salah seorang anggota mereka yang adalah juga ahli Taurat mencari suatu cara untuk menyalahkan Yesus ketika dia bertanya, "Guru, menurut pendapatmu dari semua hukum Taurat, perintah mana sih yang paling penting?" gitu. Dan sebenarnya ini harus menjadi dasar kekristenan, bukan Kristen dalam arti agama, tetapi melainkan Kristen dalam arti follower of Christ. Oke, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, Yesus Kristus dengan segenap hatimu. Karena jelas cinta itu pakai hati, ya nggak? Tanpa hati cinta akan terasa hambar, asik. Oke, lanjut. Setelah itu kasihilah Tuhan Allahmu Yesus Kristus dengan segenap nafas hidupmu. Bicara selama engkau hidup. Jangan mengasihi Tuhan pas ada maunya aja. Mengasihi Tuhan ada waktu-waktunya. Enggak kayak gitu. Oke. Lalu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Jadi pakai segala akal budimu itu, pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Perintah itulah yang paling penting dan yang terutama. Dan perintah kedua yang hampir sama pentingnya dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihimu dirimu sendiri. Ini easy to say, tapi hard lakuinnya, ya nggak? Tuhan lihat tekad dan usaha kalian. Sekali lagi, kalau kalian berusaha untuk ini, kalian pasti bisa. Karena kedua perintah itu adalah dasar dari semua hukum Taurat, dan semua perintah yang terdapat dalam tulisan para nabi dilakuin gitu. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kedua, kasihilah sesamamu. Sekarang kayaknya udah mau habis sih, bentar lagi. Iya, sekarang perikop ayat 41 sampai 46 tentang hubungan antara Yesus dan Daud. Di situ Yesus masih mengajar mereka, orang-orang Farisi, dan bertanya kepada mereka. Ini suatu tips ya buat kita. Kayak pengajaran bisa dilakukan dengan suatu bentuk pertanyaan. Kalau lo ketemu orang-orang yang berargumentatif, yang susah lo celah untuk ngomong, jadi caranya lo harus nanya gitu. Menurut kalian siapa sih itu Kristus? Tuhan Yesus nanya gitu. Sebenarnya Kristus itu adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani istilah yang sama disebut Mesias. Istilah ini menunjukkan jabatan seperti karta camat atau gubernur itu. Jadi pada zaman Perjanjian Lama, setiap raja diurapi oleh nabi yang dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi zaman itu juga diurapi. Yesus pantas yang disebut yang diurapi karena dia mempunyai jabatan sebagai nabi, raja agung dan imam agung kita. Itu di Ibrani 4-10. Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan mazmur pada zaman Yesus, secara umum orang Yahudi tahu arti dari Kristus sebagai raja penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud dan yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah dan memerintah dengan adil. Terus ya itu, jadi itu for your info aja. Gue harap sih tahu, cuman supaya lebih dalam aja ngertinya gitu. Balik lagi, Tuhan Yesus nanya, siapa sih itu Kristus? Siapa dia? Nanti dia datang atas keturunan siapa? Lalu mereka menjawab, keturunan Raja Daud. Cuman itu, padahal Tuhan sebelum nanya siapa itu Kristus. Terus Yesus berkata kepada mereka, kalau gitu gimana Daud oleh pimpinan roh bisa menyebut dia Tuhannya? Gini. Di sini kalau gitu gimana Daud oleh pimpinan roh? Maksudnya oleh pimpinan roh gimana sih dia? Itu di ayat 43 ya. Gini. Itu menunjukkan bahwa bagian itu adalah firman Tuhan yang tidak mungkin salah. Jadi pada waktu Daud menuliskan bagian itu, ia tidak mungkin ngawur karena saat itu ia dipimpin oleh Roh Kudus. Ia menunjukkan bahwa penulis kitab suci menulis di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga yang mereka tuliskan bukan sekedar tulisan manusia tetapi merupakan firman Tuhan. Terus di ayat 44a itu sama kayak di Mazmur 110 ayat 1, menunjukkan adanya lebih dari satu pribadi dalam diri Allah. Karena di sini ditunjukkan bahwa Tuhan itu dalam Mazmur 110 ayat 1 itu bisa dibilang Yahweh, berbicara kepada Tuhan or Lord. Dalam Mazmur 110 ayat 1 itu disebut Adonai dari Daud. Karena itu ayat ini dipakai sebagai salah satu dasar dari doktrin Allah Tritunggal.
Terus di ayat 44 kita bisa lihat di situ ada musuh-musuh. Oke. Apa sih maksudnya gini? Di sini jelas sekali ditunjukkan bahwa Yesus atau Mesias mempunyai banyak musuh. Karena itu jangan merasa heran, jangan kaget gitu loh. Kalau banyak orang yang memusuhi gereja, orang Kristen atau kekristenan atau firman Tuhan, banyak yang membenci itu. Jangan kaget. Oke. Tapi kan Tuhan baik. Tapi kalau kenapa punya musuh dan segala macam, ya itulah iblis pinter banget. Ya. Sebentar. Ya oke. Bisa aja gitu. Jadi para musuh itu kelihatannya menang, tapi di ayat 44 menunjukkan bahwa Yesus Kristus tetap duduk di sebelah kanan Allah, tempat tertinggi, termulia. Ini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh para musuh itu, para iblis, oke, yang membuat orang-orang itu jadi benci sama Yesus gitu, para musuh disebut juga musuh gitu, hal itu tidak akan menggoyahkan kuasa atau pemerintahan Kristus. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus tetap berkuasa atau memerintah, dan dia mengontrol segala sesuatu, dia tetap. Okay? Tapi apakah kadang-kadang kita mengalami saat-saat dimana kita merasa bahwa nasib kita or orang Kristen or gereja ada di tangan para musuh itu? Sampai ngerasa kita kayak gitu. Jangan memandang dengan mata jasmani bro, sis. Okay? Pandang dengan iman dan percayailah bahwa apapun yang terjadi, yang berkuasa dan memegang kontrol adalah Yesus Kristus, bukan para musuh. Kita nasib kita orang Kristen atau gereja nggak ada di tangan para musuh, tapi di tangan Tuhan. Tuhan lebih berkuasa atas itu. Amin. Percaya itu. Oke. Akhirnya para musuh itu akan takluk dan kemenangan Kristus akan terlihat nyata oleh semua orang. Oke, di ayat 44, musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Itu di Yosua 10 ayat 24. Bandingan juga bisa lihat juga di 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 25 atau Filipus 2 ayat 10 sampai 11. Atau mau dibuka? Kayaknya takut kepanjangan sih. Oke. Hal ini akan terjadi pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kalau saat ini gereja atau orang Kristen atau kebenaran kelihatannya kalah, jangan putus asa atau kecil hati gitu. Karena Kristus sudah menang pada akhirnya, kita juga menang. Kita lebih dari pemenang gitu loh. Oke. Di ayat 45 itu penekanan. Jadi kalau Daud sangat menghormati Kristus dengan menyebut dia Tuhan, saya, terus kenapa kalian mengajar dan taunya kalau Kristus cuma keturunan Daud? Dia nanya kepada orang-orang Farisi itu. Lalu terus akhirnya mereka kicap, gak bisa jawab di ayat 46 itu. Dia bilang sebetulnya mereka tentu tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjawab pertanyaan Yesus itu adalah dengan mengakui bahwa Mesias atau Yesus adalah manusia dari Allah. Tetapi sekalipun Yesus menyusun argumentasi atau ajarannya dengan menggunakan ayat kitab suci yang sebagai dasar, dan sekalipun mereka tidak menemukan jalan lain untuk menjawab pertanyaan Yesus selain dengan mengakui bahwa Mesias atau Yesus adalah manusia dan Allah, mereka tetap gak mau mengakui hal itu. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong, keras kepala, dan gak mau tunduk pada otoritas dari firman Tuhan. Istilahnya gak mau diatur. Nah, apakah kita kayak gitu? Apakah kita sering berdebat dalam masalah itu? Koreksi dalam diri sendiri ya. Oke, maybe it's all about Matius 22. Cukup panjang sih, hampir 40 menit. Ya 40 menit kayaknya ini, dan as always, semoga memberkati dan berguna buat kalian semua. Gue berharap kalian tetap fokus dalam baca Alkitab. Jangan sampai tersesat, karena kalau kalian gak ngerti ayat Alkitab, itu membuat kalian jadi sesat. Oke, Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. So, minta aja sama Tuhan. Minta kalau misalkan kalian pengen ngerti gitu apa yang Tuhan emang pengen sampein ke kita, dan kalian pengen benar-benar terbebas dari hamba dosa. Minta itu, dan Tuhan akan bantu kalian. Malaikat akan diutus, Roh Kudus akan diutus untuk membantu kalian semua. Oke. Tentunya juga akan dibantu dengan orang-orang di sekitar kalian. Gak mungkin bantuan dari Tuhan tuh bukan hal-hal yang kelihatannya kayak mistis atau hal-hal yang seperti itu. Tapi bantuan Tuhan kita bisa lihat dengan secara logika juga. Itu lewat orang atau dengan segala macam. Misalkan ada orang tiba-tiba pas lu berdoa, nanti ada orang yang datang bimbing lu makin dekat sama Tuhan dan segala macam. Karena Tuhan sayang banget sama kalian gitu. Oke, maybe it's all about Matius 22. Sekali lagi, God bless you all. Semoga memberkati. Sampai ketemu sampai
besok adalah Matius 23. God bless you all.